kejadian daripada pembegalan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 di Jalan Arjuna RT 8 RW 1 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis daripada kejadian tersebut yaitu bahwa saudara korban yang bernama inisial SMR pada saat itu sedang mengendarai sebuah sepeda motor merek Yamaha Aerox yang mana ketika melintas di TKP pada saat yang bersangkutan akan mengikuti tes psikologi dalam rangka seleksi penerimaan Brigadir Polri di Polda Metro Jaya. Pada saat melintas di TKP, korban dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 3 orang laki-laki dan diserang menggunakan senjata tajam jenis golok yang mengakibatkan luka robek pada bagian jari kelingking sebelah kanan dan luka pada paha kiri. Selanjutnya, ketika korban setelah mendapatkan luka tersebut, korban terjatuh dari sepeda motor dan selanjutnya sepeda motor langsung dibawa lari oleh para pelaku, termasuk handphone daripada si korban. Akibat daripada kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 25 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, dari laporan tersebut, yang mana laporan tersebut dibuat di Polres Metro Jakarta Barat, setelah mendapatkan informasi tentang kejadian yang menimpa korban, tim dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan dengan menghimpun keterangan dari para saksi, kemudian menggabungkan dengan petunjuk maupun alat bukti yang ada. Akhirnya tim dari Subdit Jatanras berhasil menangkap pelaku. Perlu kami sampaikan, dari penangkapan pelaku ini kemudian tim Subdit Jatanras melakukan pengembangan dari pelaku utama sampai dengan penada, sehingga tersangka yang berhasil ditangkap ada sebanyak 5 orang tersangka. Rekan-rekan sekalian, dari 5 tersangka ini, peran daripada masing-masing tersangka kami sampaikan sebagai berikut, bahwa tersangka PN alias Ebol yang ini merupakan warga dari Pandeglang, perlu kami sampaikan bahwa peran daripada tersangka tersebut adalah sebagai eksekutor
yang melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan golok dan sekaligus mengambil handphone milik korban. Kemudian yang berikutnya, tersangka atas nama AY alias Madun yang merupakan warga dari Pandeglang. Peran daripada tersangka ini adalah sebagai joki yang merupakan atau yang membawa motor berboncengan dengan pelaku utama, saudara PN yang merupakan eksekutor. Jadi PN ada di belakang, si AY ini ada di depan. Yang mana setelah kami lakukan penelusuran dan pendalaman terhadap tersangka AY, kami temukan bahwa tersangka AY ini adalah merupakan seorang residivis, yang mana dari hasil pendalaman bahwa pada tahun 2018 pernah terlibat dengan kasus curanmor, dan yang bersangkutan divonis 2 tahun 6 bulan. Kemudian yang kedua, pada tahun 2022 ditangani oleh Polsek Taman Sari, Jakarta Barat, masih dalam kasus yang sama, yang mana terhadap kasus yang kedua ini tersangka AY divonis 2 tahun 6 bulan dan ditahan atau menjalani masa hukuman di rutan Salemba. Kemudian tersangka yang ketiga adalah saudara MS ataupun Conde alias MS. Ini merupakan warga daripada daerah Pandeglang juga, yang mana peran daripada saudara MS ini merupakan joki sekaligus kapten yang tugasnya adalah memonitor situasi dan membackup apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mereka melakukan aksi. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka MS, setelah kami lakukan pendalaman terhadap kasus-kasus yang pernah dialami, kami memperoleh data bahwa mulai tahun 2010 saudara MS pernah ditangani oleh Polsek Batu Ceper, yang mana kasus yang menjerat adalah kasus curanmor dan sudah mendapatkan vonis selama 1 tahun. Kemudian kasus yang kedua pada tahun 2012 ditangani oleh Polsek Penjaringan dalam kasus yang sama juga, yaitu kasus curanmor, yang mana kasus yang kedua divonis selama 1 tahun dan menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang. Kemudian kasus yang ketiga tahun 2014 ditangani oleh Polsek Nagilesari, yang mana perkara yang melibatkan saudara MS yaitu kasus begal ataupun pencurian dengan kekerasan, yang mana terkait kasus begal ini saudara tersangka MS divonis selama 1 tahun 6 bulan dan menjalani hukuman di Lapas Pemuda Tangerang. Kemudian pada tahun 2017 ditangani oleh Polres
Metro Jakarta Selatan terlibat kasus begal lagi, yang mana terhadap kasus yang keempat mendapatkan vonis selama 2 tahun 6 bulan dan menjalani hubungan di LP Cipinang. Kemudian kasus yang kelima, tahun 2019 ditangani oleh Polsek Pademangan dalam perkara yang sama, yaitu kasus begal, dan sudah mendapatkan vonis selama 2 tahun dan menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang. Jadi apabila kita akumulasi terhadap tersangka MS dari 6 kali melakukan perbuatan pidana, yang 5 yang sudah dihukum dan yang 1 yang baru kemarin, bahwa MS terlibat 2 kali melakukan curanmor dan 4 kali terlibat dalam kasus begal. Kemudian yang berikutnya lagi, tersangka C atau alias Huluk ataupun CC, kami sampaikan bahwa ini merupakan warga Pandeglang juga, yang mana peran daripada pelaku ini adalah membantu untuk menjual motor korban seharga Rp3.300.000. Perlu kami sampaikan bahwa tersangka C dulu pernah melakukan pencurian sebelumnya dan ditangani oleh Polsek Tambora. Kemudian berikutnya lagi, tersangka yang kelima dengan inisial W alias Kerdil alias WS, yang merupakan warga Bojonegoro, Jawa Timur. Kami sampaikan bahwa peran daripada tersangka W itu adalah orang yang membeli sepeda motor dengan harga Rp3.300.000. Selanjutnya, dari kelima tersangka tersebut, perlu kami sampaikan bahwa ada salah satu tersangka kemarin yang dilakukan tindakan tegas terukur oleh tim opsional, yang mana sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa tersangka PM telah dilakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tersangka PN meninggal dunia. Demikian juga terhadap tersangka AY dilakukan tindakan tegas, dan tersangka Maman atau tersangka MS juga dilakukan tindakan tegas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian proses mulai dari penyelidikan sampai dengan pengumpulan keterangan dan petunjuk, selanjutnya tim penyidik dari Subdit Jatras Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang kena begal. Kemudian yang berikutnya lagi adalah 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol A6170 JZ milik daripada pelaku. Kemudian 1 buah unit handphone merek Oppo A18 warna hitam milik korban, 1 buah golok milik pelaku, 1 buah kemeja batik milik korban, 1 buah celana warna hitam milik korban, 1 buah helm Zeus, 1 buah helm Zeus warna hitam.
Dari barang bukti maupun hasil penyidikan yang sudah kita laksanakan, selanjutnya terhadap para tersangka kami kenakan dengan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2, yang mana ancaman hukuman daripada pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ini diancam dengan hukuman penjara paling lama selama 12 tahun.